Pemirsa, Kementerian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek meluncurkan sistem etiketing untuk masyarakat pengguna transportasi di Terminal Jati Jajar Depok, Jawa Barat. Dengan layanan ini diharapkan mampu menghindarkan para pengguna transportasi dari praktik percaloan. Transportasi merupakan sektor kunci dalam pembangunan. Karena itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap mendukung mobilitas masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang aman dari penularan COVID-19. Menjawab tantangan di tengah pandemi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek meluncurkan e-ticketing di Terminal Jati Jajar Depok, Jawa Barat. E-ticketing merupakan sistem elektronik berupa layanan digital yang memiliki 3 fitur utama, yaitu check-in bus akap atau antar kota antar provinsi, check-in bus antar kota dalam provinsi yang berfungsi mencetak tiket, dan GoShow, fitur pembelian tiket di hari keberangkatan. Dengan adanya sistem ini diharapkan mampu mempermudah penumpang dalam melakukan pembelian tiket bus, terhindar dari praktik percaloan, serta terhindar dari paparan COVID-19. Ya, untuk mengetahui seperti apa penerapan layanan tiket elektronik pada moda transportasi bus ini, kita telah terhubung dengan Ibu Polana Banguningsih Pramesti selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Halo, selamat pagi Ibu Polana, apa kabar Bu? Selamat pagi, Mas. Siapa ini, Mas Andre? Ya, saya dengan Andrew Halo, dan partner saya Mbak Andrew. Dika. Selamat pagi Ya, Ibu. selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Dika. Selamat pagi, Mas Andre. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Polana, mungkin bisa diceritakan ini bagaimana bisa mengembangkan teknologi e-ticketing ini sehingga bisa memudahkan masyarakat dan tentunya juga bisa mengurangi percaloan dan juga bisa mencegah penyebaran COVID-19 ya, karena ini tidak memakai uang konvensional ya, uang kertas, karena melalui Ya, digital gitu. Seperti apa ini Bu konsepnya? ya, terima kasih Mas Andrew dan Mbak Dika. Sebenarnya sistem e-ticketing untuk layanan bus akap maupun AKDP di Terminal A terutama, karena akap dan AKDP ada yang di Terminal A, itu telah dirancang oleh Kementerian Perhubungan sudah beberapa waktu yang lalu. Tujuannya tentu saja untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada pengguna angkutan akap dan AKDP, juga kepada operator, dan demikian juga kepada uh, pengelola terminal maksud saya. Tujuannya tentu saja karena tentunya Mas Andrew dan Mbak Dika kan tahu sekarang ini sudah eranya IoT ya, Internet of Things, semua serba digital. Kami tidak mau kalah tentunya. Dan yang paling penting adalah dengan adanya e-ticketing ini, konsumen dapat membeli tiket dengan tertib, aman, nyaman, dan tidak diganggu dalam tanda petik oleh tadi yang disampaikan calo dan sebagainya. Dengan layanan ini tentunya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat, tapi juga bagi operator, kemudian bagi pengelola terminal. Di samping itu, dengan adanya pandemi ini, di mana masyarakat pada saat ini, pada dari mulai awal pandemi sampai sekarang, itu semua sudah terinformasi bahwa penularannya COVID-19 ini adalah melalui droplet atau mungkin ada sedikit aerosol, dan itu salah satu medianya adalah tentunya benda-benda yang pernah dipegang oleh orang yang terpapar. Nah, itu salah satu juga tujuannya bahwa dengan adanya layanan e-ticketing ini, maka tidak ada sentuhan ataupun touchless lah. Intinya kalau kita sekarangnya touchless, dan tidak ada uang fisik yang berpindah tangan. Jadi itulah salah satu upaya untuk mengurangi penularan COVID-19, di mana resiko-risiko untuk bersentuhan, bertukar benda, uang, dan sebagainya itu menjadi lebih kecil. Itu Baik, barangkali awalnya. baik. Baik, Jadi memang tindakan-tindakan antisipatif perlu ya. dilakukan, terutama di fasilitas Ya. publik ya Bu ya. Ibu, apakah ini Mm-mm. satu sistem yang pertama diluncurkan di terminal tipe A? Eh, ya tadi saya bilang sebenarnya konsepnya sudah beberapa waktu lalu, dan kami dari terminal angkutan bus itu terutama tidak mau ketinggalan lah dengan moda-moda yang lain. Dan kalau untuk terminal bus,
di terminal yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan atau dikelola oleh Kementerian Perhubungan ini memang baru yang pertama, dan itu menjadi catatan Pak Menteri Perhubungan sudah sejak tahun lalu, dan inilah saatnya kita dapat mewujudkan. Kemudian karena memang momentumnya tepat, maksud saya momentumnya tepat, di mana kita harus meningkatkan pelayanan kepada publik walaupun dalam kondisi pandemi. Justru dalam kondisi pandemi ini kita mencari momentum, dan inilah saatnya kita mengaplikasinya kepada terminal A di terminal-terminal yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Jadi kalau terminal yang dimiliki Kementerian Perhubungan ini baru pertama kali. Wah, ini perlu diapresiasi ya, karena ini baru pertama kalinya menggunakan e-ticketing, karena bisa mencegah percaloan dan juga mencegah penyebaran COVID-19. Lalu Bu, ini bagaimana proses pembeliannya? Apakah bisa dibeli di mana saja dengan menggunakan situs online atau e-commerce, atau harus di vending machine? Bagaimana Bu? Jadi ada dua cara, ada bisa melalui gadget kita masing-masing, gadget calon penumpang masing-masing, bisa lewat Traveloka atau dari aplikasi-aplikasi pemesanan tiket dari rumah atau dari manapun, dan kemudian nanti diverifikasi diverifikasi kodenya di terminal untuk mendapatkan cetak tiketnya. Kalau tidak mempunyai aplikasi, bisa juga dilakukan di terminal dengan adanya vending machine. Jadi vending machine-nya ada dua fungsi. Satu yang ada beberapa fungsi. Salah satunya selain untuk mencetak tiket, juga untuk melakukan pemesanan. Jadi bisa dilakukan di manapun atau di terminal bagi masyarakat yang memang karena ini adalah teknologinya baru, terutama bagi penumpang bus. Barangkali mereka masih harus dibimbing lah, dan kita menyediakan vending machine-nya di terminal. Seperti tadi yang dilihat di TV ini adalah tadi pada waktu awal disampaikan, itu adalah vending machine yang disediakan oleh BPTJ untuk melayani penumpang menggunakan mekanisme atau sistem e-ticketing. Baik. Untuk layanan baru pastinya perlu adaptasi yang cukup signifikan juga ya. Apakah ada upaya-upaya sosialisasi yang dilakukan selain mungkin saat sosialisasi atau edukasi di terminal saat penumpang datang, atau memang sudah ada sosialisasi lain yang memanfaatkan teknologi juga atau media sosial mungkin Ibu? Ya, kalau sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, tentunya dengan melalui medsos kami, melalui Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kemudian juga selalu diulang-ulang di dalam terminal ada informasi yang disampaikan berulang-ulang, dan tentunya juga kami melakukan pembinaan dalam arti pembelajaran kepada masyarakat yang memang masih awam untuk menggunakan teknologi digital ini. Di terminal yang bersangkutan sudah juga disediakan orang-orang atau petugas-petugas yang tugasnya adalah mendampingi atau mengajari masyarakat atau calon penumpang untuk menggunakan layanan ini. Jadi sosialisasinya terus-menerus di IG, di mana-mana selalu ada, gitu Mbak ya. Nah, ini yang perlu di garis bawah ya, bahwa sosialisasi itu juga perlu dilakukan sehingga masyarakat juga bisa mengakses, membeli tiket di mana saja, kapan saja, dan ini sangat memudahkan bagi pengguna ini juga Bu ya, moda transportasi ini. Lalu seperti apa respon warga atau para pengguna moda transportasi ini Bu dengan adanya layanan e-ticketing ini? Masyarakat, kalau calon penumpang tentunya ya merasa bahwa pada saat dengan adanya layanan ini merasa senang ya, merasa terbantu, karena satu itu tadi mengurangi sentuhan touchless dan mengurangi tidak adanya transfer uang tunai. Itu tentunya masyarakat apresiasi, terutama masyarakat yang menggunakan yang sudah paham dengan teknologi digital sangat mengapresiasi, dan masyarakat yang memang masih belajar, mereka sangat-sangat antusias untuk menggunakan layanan ini. Dan bukan hanya penumpang, tapi operator juga merasa terbantu, karena dengan adanya layanan atau e-ticketing ini, operator mempunyai kepastian atau mempunyai data berapa penumpang yang akan naik di sarananya. Demikian juga untuk pengelola terminal, tentunya dengan adanya e-ticketing ini
akan mengurangi antrian, kemudian masyarakat lebih tertib, dan orang yang masuk terminal itu memang orang yang benar-benar calon penumpang yang sudah mempunyai tiket dan akan melakukan perjalanan ya Bu ya. Baik. Baik, dan kalau kita lihat memang bukan hanya meminimalisir penyebaran COVID-19 di area publik, tapi juga meminimalisir adanya praktik percaloan. Seefektif apa kita akan bahas, tapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Indonesia.